Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi di pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tematik 3F, subtema 1 pembelajaran 2, tentang sumber energi. Sebelum kita belajar, kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang anak-anak harus siapkan yaitu buku tematik 3F dan alat tulisnya. Jika diperlukan, siapkan juga catatannya ya untuk mencatat yang penting-penting. Pembelajaran yang pertama, kita akan belajar bahasa Indonesia yaitu tentang sumber energi dan menemukan kata-kata penting dalam wacana. Iya, anak-anak buka buku paketnya halaman 9. Di situ ada membaca dan pemahaman tentang sumber energi. Di bumi ini ada berbagai macam energi. Manusia sangat membutuhkan energi untuk menjalankan suatu aktivitas sehari-hari. Kata energi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu energia yang berarti suatu kegiatan atau aktivitas. Kata energi terdiri dari dua kata, yakni en artinya dalam dan ergon artinya kerja. Jadi, kata energi memiliki arti umum, yakni suatu kemampuan untuk melakukan sebuah pekerjaan atau usaha. Berdasarkan ketersediaannya, sumber energi dibagi menjadi dua. Apa itu ya? Yang pertama adalah sumber energi yang terbaharukan. Maksudnya, sumber energi ini yang bisa diperbaharui dan bisa dipakai tanpa khawatir akan habis. Contohnya yaitu energi surya atau matahari. Berfungsi mengubah energi surya menjadi energi listrik. Ada juga yang memanfaatkan sinar matahari untuk memasak dengan menggunakan sebuah kompor bertenaga sinar matahari. Jadi energi matahari tidak akan habis. Yang kedua, panas bumi. Panas bumi ialah suatu energi yang bersumber dari dalam perut bumi. Nah, Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang kaya dengan energi panas bumi. Contohnya pemanfaatan panas bumi dengan mengubah panas bumi menjadi sebuah pembangkit listrik. Yang ketiga yaitu angin. Pemanfaatan energi angin ini sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh banyak negara di seluruh dunia. Karena energi angin adalah sumber energi yang tidak terbatas jumlahnya. Pemanfaatan energi ini menggunakan sebuah kincir angin yang dihubungkan dengan sebuah generator atau turbin untuk menghasilkan tenaga listrik. Yang keempat adalah energi biomasa. Ini terdiri dari tanaman hidup, pohon mati, dan serpihan kayu. Yang kelima, energi gas alam. Energi gas alam adalah suatu energi yang terbaharukan dan harganya lebih terjangkau daripada sebuah bahan bakar minyak. Dan yang keenam yaitu air. Energi yang bersumber dari tenaga air sudah lama dimanfaatkan oleh manusia karena ramah pada lingkungan dan juga sangat berlimpah. Contoh pemanfaatan tenaga air untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi, kayak pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu contohnya ya. Pemanfaatan tenaga air untuk kehidupan yang lebih baik. Gitu. Nah,
Yang kedua adalah sumber energi tak terbaharukan. Sumber energi yang tak terbaharukan jumlahnya sangat terbatas dan tidak bisa diperbaharui. Meskipun ada yang bisa diperbaharui, tetapi memerlukan waktu yang sangat lama. Contohnya, yaitu yang pertama adalah sumber energi berasal dari fosil. Sumber energi ini sebenarnya bisa diperbaharui, tapi memerlukan waktu hingga jutaan tahun. Contohnya seperti minyak bumi dan batu bara. Contoh yang kedua, sumber energi berasal dari alam. Mineral alam bisa dimanfaatkan menjadi suatu sumber energi setelah melalui beberapa proses. Contohnya yaitu uranium yang bisa menghasilkan energi nuklir. Tapi memerlukan waktu yang sangat lama. Di halaman 13, masih di pelajaran bahasa Indonesia, kita akan belajar menemukan kata-kata penting dalam wacana. Ketika membaca wacana, Ibu yakin pasti anak-anak pernah menemukan kata-kata baru yang belum diketahui artinya. Arti dari kata-kata tersebut dapat kita ketahui artinya bisa dengan membuka kamus, bisa juga dengan googling, ya. Nah, berikut cara menemukan kata-kata penting dalam wacana, yaitu yang pertama, baca wacana dengan seksama. Yang kedua, lakukan penyaringan atau screening saat membaca wacana di setiap kalimatnya. Yang ketiga, jika ada kata yang belum diketahui artinya, maka kita harus cari tahu artinya. Misalkan, dalam wacana sumber energi, Ibu Asti tidak tahu artinya surya. Nah, anak-anak bisa mencarinya yang pertama di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau kita singkat KBBI, atau bisa juga kita mencari di internet atau googling. Sekarang sudah ada loh kamus online bahasa Indonesia. Tinggal lihat di Google ya. Kita akan masuk pembelajaran matematika. Mengenal satuan baku. Anak-anak masih ingat tidak semester 1 lalu kita sudah mempelajari panjang dan waktu dengan menggunakan satuan baku. Nah, sekarang kita akan mengenal satuan tak baku untuk pengukuran waktu dengan istilah lama dan sebentar. Nah, coba kita amati gambar berikut. Gambar yang pertama itu ada anak-anak sedang berwudu, ingin sholat. Nah, gambar yang kedua ada anak-anak sedang melaksanakan sholat berjamaah. Nah, berdasarkan gambar di atas, berwudu memerlukan waktu lebih sebentar dibanding sholat berjamaah. Jadi berwudu ini lebih cepat ya daripada sholat berjamaah. Nah, di halaman 12 dan 13, kita akan membandingkan dan menulis lebih sebentar atau lebih lama pada kegiatan berikut. Nah, kegiatan yang pertama yaitu anak sedang mandi. Kegiatan yang kedua yaitu anak sedang minum. Berarti mandi lebih lama daripada minum. Karena mandi biasanya itu sekitar 15-30 menit. Kalau minum itu lebih cepat. Karena satu tegukan itu aja biasanya tidak lebih dari 2 detik gitu. Jadi mandi lebih lama ya daripada minum.
Setelah belajar, kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada yang masih belum jelas, anak-anak bisa tanyakan kepada guru kelasnya masing-masing. Ibu mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.